Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di dalam Daryo Nagaran, peninggalan dari Sinuwun Pakubono ke-8 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kali ini Liberty akan bertemu dengan Kanjeng Pangeran Kusraharjo Trah Dalem dari Sinuwun Pakubono ke-8 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, akan menyoal masalah Daerah Istimewa Surakarta atau yang lebih populer dengan sebutan DIS. Untuk lebih jelasnya Liberty mau bertemu langsung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanjeng, kalau Kanjeng nama lengkapnya gimana Kanjeng? Nama saya Raden Mas Kusraharjo. Setelah jadi abdi dalem keraton tibaring pangeran, nama saya Kanjeng Pangeran Harjo Adipati Purbodiningrat. Karena saya turunnya Purbonegoro. Mboten Kanjeng. Ya. Kalau kita mau bicara sebenarnya Daerah Istimewa Surakarta atau yang dikenal DIS itu gimana ceritanya Kanjeng? Jangan DIS. DIS itu hilang. Jadi daerah Surakarta itu wilayahnya Kabupaten Surakarta. Jadi pada waktu 1 September 45 Pakubono ke-12 dan Mangkunegoro ke-8 menyatakan mendukung Republik Indonesia, Bung Karno memberikan surat mendukungan untuk menjadi daerah istimewa Surakarta. Bukan Solo ya, Solo itu dusun Solo. Sudah selesai. Jadi tidak ada namanya daerah istimewa Solo, daerah istimewa Surakarta. Dan jangan DIS hilang. Ya, daerah istimewa Surakarta. Nah itu kalau peranan dari Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu saat itu gimana Kanjeng? Yang pertama, 1 September itu menyatakan mendukung. Ya. Kemudian Bung Karno yang memilih Pakubono 12 untuk menjadi raja. Karena pada waktu tahun 45 wafat BB11. Ya. Kemudian penggantinya, karena waktu itu Pakubono 12 itu sudah dewasa, yuswa 20 tahun, dan kedua ibunya itu Prameswari Pakubono ke-11 yang kedua dan masih sugeng. Maka Bung Karno memilih memilih Raden Pangeran Purboyo yang menjadi Sunan Pakubono ke-12. Itu Mas itu ya. Terus itu karena pilihannya Bung Karno. Ya, terus apa lagi? Nah, makanya peran beliau Pakubono 12 terhadap daerah istimewa Surakarta itu bagaimana? Loh, jadi gini Mas, dia itu raja. Waktu revolusi menyatakan mendukung Republik. Kemudian menyatu. Bung Karno memberikan Surakarta menjadi daerah Surakarta. Gitu loh Mas. Jadi ratunya, gubernurnya kata. Itu adalah Pakubono 12, wakilnya Mangkunegoro ke-8. Gitu loh Mas, gitu. Jangan peran itu yang memberi waktu mendukung waktu itu Bung Karno. Tetapi di sini banyak PKI-nya. Kedua, banyak anak turunnya orang-orang yang dulu mengabdi kepada Belanda, apakah dia di Karesidenan maupun gubernur Belanda. Orang-orang sini tidak setuju kalau adanya daerah Surakarta. Ya. Kemudian yang ketiga, adalah orang-orang yang kecewa pada waktu dulu jadi abdi dalem bapaknya, tetapi kemudian yang meneruskan setelah revolusi justru berbalik memusuhi keraton. Banyak orang semacam itu. Ya, ada lagi anaknya, dia ada lagi orang tokoh PNI namanya Ensak Dani Darmo Pamujo. Bapaknya dia itu abdi dalem ngulomo kraton. Jadi uripe zaman semua masak Dani sak sedulure kabeh itu sing ngopeni ya sing nun sewu hasilnya dari keraton. Bapaknya itu abdi dalem ngulomo.
Nah, tapi dia mengatakan karena saya orang PNI, saya nggak setuju adanya Keraton Surakarta. Itu kan keliru. Akhirnya dia kemarin jadi dipangkat lah, zaman menjelang meninggalnya dia itu. Begitu Mas. Jadi saking keliru atau memang dia tidak mau, ya tidak mau, ingin juga mempunyai apa namanya kekuatan sendiri untuk ingin berkuasa. Ngerti loh Mas? Kanjeng, belakangan ini kan ramai bicara tentang daerah istimewa Surakarta yang akhirnya mau diminta kembali. Lah selama ini kok bisa diminta kembali? Memang saat itu daerah istimewa Surakarta itu menjadi apa Kanjeng? Pada waktu geger rame itu, Nggih. waktu itu Kanjeng Wuryaningrat menitipkan daerah Surakarta kepada pemerintah. Pemerintah di Bank mana, Indonesia. Kanjeng? Pemerintah Indonesia gitu Mas. Artinya di Solo atau di Solo, Oh, di pada Solo. waktu itu di gedung Bank Indonesia. Nggih. Di sana waktu itu kalau nggak salah Syahrir kalau dititipkan. Nggih. Nah, kemudian orang-orang yang anti keraton tadi berusaha caranya jangan sampai kembali lagi gitu loh Mas. Dengan beberapa macam isu yang dikembangkan gitu loh Mas. Tapi alhamdulillah Sinun Pakubuwono 12 sampai semuanya sepuh dan tidak pernah ada apa-apa. Yang lainnya musuh-musuhnya pada mati semua. Kanjeng. Mboten Kanjeng. Ya. Kok pada saat itu terjadi pembakaran kantor atau gedung Kepatihan itu ceritanya bagaimana Kanjeng? Yang Kaitannya bakar dengan dis itu. Loh lah begini loh Mas. Yang namanya permainan politik kan begitu. Dia yang bakar itu adalah anak abdi dalem Keraton Surakarta Jamal Usul waktu itu tidak mendapatkan posisi. Nah kemudian zaman revolusi biar dianggap revolusioner membakar gedung Kepatihan yang bagus itu Mas. Itu termasuk gedung gubernuran yang sekarang namanya Balai Kota itu atau gedung gubernuran yang baik. Alasannya supaya tidak dipakai oleh Belanda. Alasannya begitu ya, bukan gitu. Dia dendam. Itu dengan terjadinya pembakaran di Kepatihan itu, kantor Patih itu, otomatis arsip-arsip tentang daerah istimewa Surakarta hilang ya Kanjeng? Ya mungkin juga, saya nggak ngerti. Mungkin hilang. Wong yang namanya tadi kan dititip kan, supaya nanti kalau sudah aman, supaya diminta kembali. Tapi waktu itu kembali sudah bermain politik, macam-macam. Karena dalam tubuh kita sendiri juga terjadi memfitnah Pakubuwono 12. Gitu loh Mas, gitu. Sampai-sampai Bung Karno itu bingung menyatukan. Karena di zaman itu tidak rukun di dalam tubuh keraton sendiri. Sampai Bung Karno itu menyatukan itu dengan cara Pak Kusumo Yudo dijadikan wakilnya Sunan. Karena ada faksi Sumo Yudo sama faksinya Sunan Pakubuwono 12. Nggih Kanjeng. Duluan mana daerah istimewa Surakarta dengan daerah istimewa Yogyakarta? 100% dulu Surakarta. Kalau Surakarta tahun berapa Kanjeng? 1 September 1945. Nggih. Kalau Yogyakarta 7 hari kemudian, nggak tahu tanggalnya pasnya. Nggih. Ya. Kanjeng, kenapa kok daerah istimewa Yogyakarta kok sampai sekarang ini nggak ada masalah gitu Kanjeng? Karena rakyatnya wong mudeng. Nggih. Di sini banyak orang kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirinya pemimpin. Di Solo Kanjeng. Di Solo, Surakarta ini, di Surakarta ini. Nggih. Ada kelompok namanya kelompok TP. Nggih. Ada kelompok lah apa namanya, kelompok apa. Nggih. Semua itu kepingin jadi tokoh. Nggih. Kalau Jogja kan tidak. Wong sithik. Nggih. Ora kayak wong pinter. Saya wong pinter Solo, pinter dadi wong kepengin dadi wong pinter, dadi pemimpin. Nggih. Malah akhirnya ya seperti sekarang Rugi. ini kan Nggih. Yang rugi rakyat. Nggih. Nun sewu. Kau ini dari Surakarta miliknya rakyat Surakarta. Nggih. Kalau dari Surakarta itu diakui, dikembalikan, Nggih. berarti bantuan yang dari pusat itu ada. Nah, dari Surakarta untuk siapa? Untuk rakyat Surakarta. Ini orang pada nggak mudeng, diputar balikkan.
terutama tadi anak turunnya pegawai Karesidenan dan gubernuran yang pro Belanda sejak dulu. Sekarang mungkin masih model antean gitu, Pak. Jadi Kanjeng, Ya. kalau wilayahnya daerah istimewa Surakarta pada saat itu wilayahnya dari mana saja Kanjeng? Karesidenan Surakarta. Nggih. Wilayahnya itu wilayah Surakarta dan wilayah Mangkunegaran. Nggih. Ya itu Surakarta itu. Berarti Solo atau Surakarta, Boyolali, Ya. Karanganyar, Ya. Wonogiri, Ya Wonogiri, Klaten, Sragen. Sragen. Oh. Jadi dulu itu wilayah Surakarta itu satu Sragen. Nggih. Surakarta. Jadi Soekarjo belum. Soekarjo masuk Surakarta dulu. Nggih. Jadi Soekarjo ini dulu masuk Bupati Surakarta. Oh. Klaten 3, Nggih. Boyolali 4. Mereka 2, Surakarta 4, Sragen, Surakarta, Nggih. kemudian Klaten, Boyolali. Apa ini lama? Enggak sampai misalnya Ponorogo atau Pacitan gitu Kanjeng. Lain bukan. Ya Surakarta inilah. Ya sak niku nggih Kanjeng. Iya. Nggih. Mboten Kanjeng, kalau Kanjeng sendiri kan dari Trah Dalem Pakubono ke-8. Ya. Lah kalau menurut Kanjeng perlu nggak daerah istimewa Surakarta itu harus kembali ke kota Surakarta Kanjeng? Kembali harus itu miliknya seluruh rakyat Surakarta loh Mas, bukan keraton tok loh yang miliki. Nggih. Nggih. Perlu dan harus Kanjeng. Perlu dan harus. Karena milik rakyat Surakarta. Nggih. Jadi nanti bantuan-bantuan apa istimewa itu semua untuk kepentingan rakyat. Surakarta coba ke Jogja itu coba. Nggih. Enak semua toh? Berarti bisa mereka warga masyarakat kota Surakarta bisa makmur kan? Ya Surakarta dan sekitarnya, tidak Surakarta aja. Nggih, nggih. Penak, Wibowo. Nggih, nggih. Dan kita mau diadu, Mas. Nggih. Itu adu domba. Nggih. Kanjeng, Hmm. kalau mereka punya kekhawatiran, ketakutan, wah nanti kalau daerah istimewa Surakarta kembali, nanti gubernurnya dari kerajaan-kerajaan atau termasuk Mangkunegaran, gimana ini Kanjeng? Loh, lah itu yang khawatir siapa? Lah wong itu wong haknya kok. Nggih. Iya toh? Haknya begitu kok mesti harus dia khawatir ada apa? Mana khawatir itu khawatir cuma alasan saja. Supaya tidak terjadi podo dari kabeh. Orang mangan kabeh kira-kira gitulah. Nek carane wong cilik itu kabeh ra mangan kabeh, sisan rusak kabeh gitu loh. Ada yang punya pemikiran semacam itu, Mas. Lah, menurut Kanjeng harusnya bagaimana sikap warga masyarakat kota Surakarta dan sekitarnya terhadap daerah istimewa Surakarta ini Kanjeng? Sekarang sudah terjadi dari tahun 45 sampai sekarang berapa tahun? Nggih, 79. Orang tokoh-tokoh yang dulu anti Surakarta sudah pada almarhum dan almarhumah. Nggih. Turune kudu menyadari, Nggih. ya sudah harus menyadari bahwa kita harus kembali bersama-sama membangun Surakarta menjadi daerah istimewa Surakarta. Nggih. Gitu loh Mas. Kalau memang orang mempunyai rasa cinta tanah air dan bangsanya. Jadi tanah bangsa bukan berarti harus melebur di Indonesia. Itu kan cuma diplomatisnya begitu. Harus masuk mendukung. Iya mendukung. Tetapi jangan sampai menghilangkan budaya kita sendiri yang sudah lama. Karena Jawa Tengah itu sudah masuk Belanda tahun berapa? Yang tidak kan terakhir kan Surakarta dan Yogyakarta, Mas. Iya toh, Mas? Kalau Dan lagi Yogyakarta, Surakarta tidak pernah dijajah loh, Mas. Kalau Yogyakarta pernah dijajah Inggris. Nggih. Barang-barang diangkuti ke sana. Nggih. Gitu. Kanjeng, Ya. kalau menanggapi kekhawatiran dari warga masyarakat kota Surakarta dan sekitarnya tentang kekhawatiran, nanti takutnya gubernurnya dari Sinuwun, terus wakilnya dari Mangkunegaran lagi, nanti kembali ke ke kerajaan lagi, gimana Kanjeng? Oh, kerajaan tidak mungkin. Ji. Itu nggoblok. Nek ngomong Ji. kembali ke kerajaan goblok itu. Nggih. Menurut saya, Bu. Jadi ini adalah sebuah kelompok sejarah daerah yang dulu daerah istimewa Surakarta. Lah ini hak kita.
Lah dulu padha nyembah-nyembah Nyang Ratu. Hah? Dulu sampai jadi orang besar semuanya dulu karena ratu. Slamet Riyadi ini bapaknya siapa? Abdul Perjurit. Abdul Perjurit itu sakti, pinter bapaknya Slamet itu. Jagoan. Muncul Slamet Riyadi. Itu sebagai contoh saja yang bisa diselidiki. Yang lain banyak. Ya, saya jadinya orang begini karena bapak saya, eyang saya jadi dalam keraton. Saya tidak perlu saya musuhin. Musuhnya ada apa? Saya dapat apa dari keraton? Sekarang kan tidak toh. Kemudian saja musuhin. Itu walik-walik. Non sewu. Saya wilujeng, keluarga saya, kerabat saya semua terhormat semua. Iya toh? Gini Kanjeng, Ya. Kanjeng kan cukup dikenal cukup wibawa, sabar dan berwawasan luas apalagi tentang sejarah karena telah dalam dari Pakubuwono ke-8. Nah, Kanjeng punya nggak saran dan pesan terhadap mereka yang pro dan kontra tentang kembalinya daerah istimewa Surakarta? Tidak perlu ada pro dan kontra, nih milik kita. Nggih. Milik kita. Nggih. Perkara sing dadi somben sapa dirembuk. Nggih. Yen ora hilang. Dosa orang-orang yang menghalangi tadi. Saya katakan dosa. Dosa Kanjeng. Ya. Karena apa? Milik rakyat itu. Ada mengatakan dulu karena orang-orang di sana itu anti ini. Ya yang gak anti kan PKI waktu itu. Di daerah Klaten katanya ini gini masalah pembagian itu semua karena PKI yang ngatur. Komunis Mas, komunis ideologi dari luar. Ya gitu Mas. Mudah-mudahan yang namanya orang-orang dulu keblinger masuk komunis kembali kepada Republik Indonesia, kepada jati diri bangsa kita. Karena ideologi bukan dari kita, ideologi dari luar. Nah kok mau jadi komunis itu sepundi itu Mas? Gitu Mas, ya. Nggih. Terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Purbodiningrat. Nggih, Purbodiningrat Alias Raden Mas Kusraharjo. alias Raden Mas Kusraharjo.